Shalom teman-teman, abang kakak, dan alumni. Selamat datang di ibadah Paskah Poetry. Sebelum kita beribadah, ada beberapa peraturan selama ibadah. Selama ibadah online ini, yang pertama kita persiapkan hati, yang kedua berpakaian rapi dan sopan, bukan dengan kaos dan celana pendek ya teman-teman, tapi pakaian yang layak untuk menghadap Tuhan. Kemudian duduk dengan baik, hindari gangguan yang memungkinkan, hindari membuka sosmed, ikuti rangkaian ibadah dengan baik dan teratur, jangan sambil tiduran dan makan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak ada gangguan jaringan, kuota, dan juga kamera, diharapkan untuk menyalakan kamera. Sebelum memulai ibadah hari ini, aku mau mengajak kita untuk melatih satu lagu dengan judul Mengenal Dia, Diubahkan, dan Hidup Bagi Dia. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, aku mau mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam ibadah Paskah hari ini. Kiranya Tuhan yang kembali memfokuskan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja dari dalam setiap kami, tapi biarlah firman itu ya Bapa tetap dalam hati kami dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, tolonglah berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan ya Bapa, kiranya kami pun dapat menikmati Engkau dalam ibadah kali ini. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sampaikan doa ini. Haleluya. Amin. Aku ingin menyapa kita semua sekali lagi. Shalom teman-teman. Terpujilah Allah kita, Yesus Kristus.
Karena kasih-Nya yang besar telah memperdamaikan relasi kita yang sudah rusak dengan Allah. Bersukacitalah, karena Kristus telah membayar lunas dosa kita, melahirkan kita kembali sebagai ciptaan baru. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan hati yang gembira. Kita nyanyikan lagu Dikau yang bangkit maha mulia. Paskah tidaklah berarti tanpa Kristus yang rela mencurahkan darahnya dengan menjalankan hukuman yang paling hina di atas kayu salib. Ia rela menjalaninya karena ketaatannya pada Allah Bapa dan begitu besar kasih-Nya pada kita. Padahal kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seberapa seringkah kita melupakan pengorbanan Yesus? Bahkan berelasi dengannya pun tak mau, tak punya waktu, atau malas. Mari kita renungkan kembali seberapa besar arti pengorbanan Yesus dengan menyanyikan lagu Terlalu Besar.
ada untuk menebus hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bang Niko disilahkan. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya coba share screen. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kembali kami merayakan ya Tuhan, apa yang telah Allah lakukan bagi kami. Karya terbesar. Kembali kami ingin merenungkan ya Tuhan, bagaimana Allah begitu menghargai, begitu merindukan relasi, sehingga Allah melakukan pendamaian kepada kami. Kiranya perayaan Paskah ini juga menolong kami ya Tuhan, untuk menjadi satu momen, satu waktu ya Tuhan, untuk merenungkan di hadapan Tuhan. Apakah kami juga telah melihat bagaimana Allah melihat relasi itu? Kiranya Tuhan menolong kami di tengah dunia yang terus-menerus bergoncang, di dalam pergumulan yang terus menyeret kami ya Tuhan, untuk kembali melayani diri, untuk kembali memikirkan diri. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk terus mengingat apa arti merayakan Paskah. Dan secara khusus hari ini ya Tuhan, kami rindu. Bangkitkan kami ya Tuhan dengan kebangkitan Kristus. Bangkitkan persekutuan kami melalui kebangkitan Kristus ya Tuhan. Kami sungguh rindu melalui perayaan Paskah ini. Ada banyak mahasiswa di kampus kami kembali dibangkitkan untuk mendapatkan hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu yang lemah, sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan kiranya hanya apa yang Tuhan inginkan, sampaikan kepada kami semua. Itulah yang akan keluar dari mulut hamba-Mu. Kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, jangan ada satupun ya Tuhan yang tidak dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kondisi kami, kondisi peralatan yang kami gunakan. Berkati ya Tuhan, agar dapat menunjang seluruh pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bangkit itu, kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan memikirkan satu secara khusus berbicara tentang apa tujuan dari karya terbesar Allah itu. Nah, tema yang diberikan kepada saya at one moment. Saya nggak sempat nanya sebenarnya secara jujur. Tadinya saya pikir ini atonement, penebusan. Tapi at one moment juga oke. Nah, jadi mari kita akan pikirkan itu, dan kita akan memikirkan itu dengan melihat satu bagian firman Tuhan
dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. LAI memberikan judul mulai dari ayat 11, pelayanan untuk pendamaian. Nah, saya akan bacakan buat kita mulai dari ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, teman-teman, John Stott mengatakan bahwa ada 3 metafora utama di dalam perjanjian baru tentang keselamatan, tentang jalan keselamatan, yaitu penebusan, pembenaran, dan pendamaian. Dan pendamaian adalah seharusnya paling menyentuh karena sifatnya adalah sangat personal. Iya teman-teman, jadi kalau konsep penebusan itu menggunakan konteks bahasa dagang, transaksi. Itu berarti konsep ownership, kepemilikan. Jadi penebusan itu dibayar kembali supaya kembali menjadi milik Allah. Itulah konsep penebusan. Maka kenapa dikatakan ini sesuatu yang luar biasa, tetapi penebusan juga itu berbicara umpamanya budak. Jadi ini belum berbicara suatu relasi yang begitu intim. Pembenaran itu berbicara bahasa pengadilan. Seorang yang tidak benar, seorang yang dinyatakan divonis bersalah, itu dijustifikasi. Itu bahasa pengadilan. Namun pendamaian itu berbicara bahasa relasi. Pendamaian ini seharusnya paling menyentuh karena sifatnya begitu personal. Nah, teman-teman, firman Tuhan yang kita baca tadi begitu kuat berbicara pendamaian. Kalau teman-teman tadi melihat dari atas, begitu berulang-ulang dinyatakan pendamaian. Sehingga beberapa komentari menyebut 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 ini sebagai the reconciling gospel, reconciling gospel, Injil pendamaian itu. Nah, teman-teman, Injil pendamaian. Namun, konsep pendamaian ini mengindikasikan secara jelas keadaan manusia di luar Kristus.
Atau di dalam konteks kita ini berbicara ketika dikatakan pendamaian, maka mengindikasikan secara jelas keadaan kita dulu di luar Kristus. Apa itu, teman-teman? Keadaan manusia di luar Kristus. Kalau yang dikatakan adalah pendamaian, maka itu mengindikasikan secara jelas bahwa di luar Kristus atau dulu adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah, seteru Allah. Itulah bahasa yang digunakan di dalam Roma 5. Perseteruan, permusuhan dengan Allah, pemberontakan. Dan itu yang menyatakan keadaan dulu mati. Mati tidak hanya bicara apa yang paling kita takutkan, yaitu mati secara fisik. Tetapi ada hal yang seharusnya jauh lebih menakutkan, yaitu keterasingan, keterpisahan dari Allah. Kemudian seteru Allah itu menyatakan keadaan kita nanti kalau kita lihat 2 Korintus 5 ini adalah hidup terus-menerus di dalam pelanggaran kehendak Allah, pelanggaran hukum Allah, maka secara nyata dinyatakan tidak benar, dinyatakan bersalah. Dan ini membuat dari segi bagaimana hidup, itu kita lihat hidup untuk kemuliaan diri. Roma 3 ayat 23. Inilah yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata dalam bahasa aslinya sebenarnya gagal memuliakan Allah atau tidak memuliakan Allah. Tetapi yang terjadi terus-menerus adalah memuliakan diri. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan diri, untuk kepentingan diri. Teman-teman, saya sedikit menyampaikan atau seperti yang dikatakan Timothy Keller, inilah satu ciri zaman sekuler. Jadi kemuliaan diri ini hidup di dalam bahaya sekuler. Apa itu? Salah satu ciri utama zaman sekuler adalah zaman di mana semua penekanan terletak pada kehidupan sekarang ini tanpa adanya konsep kekekalan. Dan bukankah ini gambaran hidup di luar Kristus? Hidup dalam kemuliaan diri yang terus kita pikirkan, yang paling kita takutkan, yang terus kita khawatirkan adalah kehidupan, bagaimana pemenuhan saat ini tanpa pernah memikirkan konsep kekekalan. Teman-teman bicara tentang dosa. Kenapa kita terus-menerus jatuh, umpamanya bicara pornografi atau berbagai kecanduan? Karena inilah dia, kita terus sekarang harus dipenuhi sekarang. Ketika kita memikirkan itu, maka penuhi sekarang. Dan itu yang membuat kita terus-menerus jatuh di dalam kehidupan yang memuliakan diri atau mementingkan diri. Demikian juga walaupun tampaknya secara rohani. Bukankah ini akar dari segala ketakutan kita? Kenapa ketakutan menguasai kita? Takut adalah normal, alami. Itu adalah suatu respons alami manusia ketika melihat penyebab-penyebab yang begitu menakutkan. Tetapi kenapa kita begitu dikuasai oleh ketakutan? Kenapa kita begitu dikuasai oleh kekhawatiran? Dan kemudian memilih jalan-jalan yang kita pikirkan adalah karena terus-menerus kita hanya memikirkan kehidupan sekarang ini, bagaimana pemenuhannya saat ini. Tanpa pernah memikirkan, saya kembali teman-teman tadi pada bagian ini. Konsep kekekalan di dalam seteru Allah, maka akhir dari semua itu adalah murka Allah.
Di ayat 10 sebelumnya dikatakan, semua pasti menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan di luar Kristus, kita akan menghadapi murka Allah, hukuman Allah. Teman-temanku, mungkin teman-teman bertanya, mengapa sih penting memulai dari sini? Ayat 14 tadi dikatakan, teman-teman, Paulus mengatakan, karena kami telah mengerti. Seringkali kita langsung loncat bicara bagaimana mengerti keagungan kasih Allah. Tetapi mengerti keadaan kita di luar Kristus, barulah kita dengan betul mengerti betapa ajaibnya, betapa dahsyatnya apa yang Allah lakukan nanti bagi kita. Betapa berartinya pendamaian. Mengerti betapa pentingnya relasi dengan Allah. Sampai kita memahami, teman-temanku, betapa buruk keadaan ketika kita dalam keterasingan dengan Allah. Betapa pahitnya kita ketika hidup di dalam kemuliaan diri, barulah kita memahami, barulah kita mengerti dengan benar apa arti, betapa ajaibnya konsep pendamaian, dan kemudian kita menghargai relasi dengan Allah. Thomas Watson mengatakan, teman-temanku, until sin be bitter, Christ will not be sweet. Sampai kita melihat, sampai kita mengerti bahwa dulu di luar Kristus begitu pahit, begitu buruk, barulah kita akan berjuang bagaimana menikmati apa artinya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tanpa memahami ini, saudara-saudaraku, maka kita akan terus memikirkan bahwa inilah jalan terbaik pemenuhan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Until sin be bitter, Christ will not be sweet. Kemudian setelah melihat pahitnya hidup di luar Allah, baru kemudian kita melihat penting melihat apa yang Allah lakukan bagi kita. Apa yang Allah lakukan bagi kita. Dan kita akan memikirkan di dalam konsep ini, pendamaian, rekonsiliasi. Nah, teman-teman, dan itu yang akan kita pikirkan. Kenapa tadi dikatakan ini adalah Injil rekonsiliasi, Injil pendamaian. Nah, ada dua hal penting yang kita bisa lihat. Pertama, renungkan, teman-teman, untuk memahami betapa luar biasanya Injil pendamaian ini. Yang pertama, kita harus memahami kebenaran yang agung ini. Rekonsiliasi itu adalah sepenuhnya kehendak dan inisiatif Allah. Mari kita perhatikan ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Apanya yang semuanya? Semua yang dinyatakan mulai dari ayat 14. Kristus telah diberikan untuk mati. Kemudian dikatakan bagaimana kita dilahir barukan menjadi ciptaan baru. Sampai kemudian pada bagian ayat 19, teman-teman, dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini adalah kebenaran agung. Rekonsiliasi, pendamaian itu sepenuhnya adalah kehendak dan inisiatif Allah. Semuanya ini adalah dari Allah. Ini kebenaran yang paling mendasar di dalam konsep kekristenan. Kita tidak pernah bisa
ketika tadi kita melihat betapa pahitnya di dalam dosa, kenapa itu membuat makin pahit? Karena no hope. Tidak ada harapan. Kita tidak bisa memulai dan memutuskan berdamai dengan Allah. Kita tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk mencapai kebenaran Allah. Kita telah diusir dari hadirat Allah. Yang ada adalah keterasingan dengan Allah. Maka teman-teman, satu-satunya perubahan relasi itu adalah dengan pendamaian yang dilakukan oleh Allah. Harus datang dari Allah, dan inilah salah satu inti dari Injil itu. Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Ini kebenaran pertama yang perlu kita pahami. Tetapi kemudian yang kedua, mari kita lihat teman-teman. Allah melakukan pendamaian itu melalui dan oleh Kristus. Kristus adalah pelaku dari pendamaian itu. Kristus pada waktu yang ditentukan Allah telah menuntaskan perdamaian itu di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Pertanyaan, mengapa hanya di dalam Kristus? Nah, ini kebenaran agung. Teman-teman, saya rindu. Ini yang membuat kita nanti ketika kita berbicara aplikasi, inilah yang seharusnya mendorong kita untuk nanti ambil bagian sesuatu yang begitu mendesak, untuk ambil bagian di dalam berita pendamaian itu, pelayanan pendamaian itu. Kenapa? Rekonsiliasi itu satu-satunya hanya di dalam Kristus. Mengapa? Teman-teman, rekonsiliasi itu adalah dengan menghilangkan penyebab dari perseteruan. Dan apa penyebab perseteruan itu adalah dosa. Maka satu-satunya teman-teman, rekonsiliasi itu adalah suatu tindakan pengampunan dari Allah. Rekonsiliasi, tindakan pengampunan dari Allah. Ayat 19 kita lihat, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Secara negatif, Allah menolak untuk memperhitungkan dosa-dosa kita atau menuntut dosa-dosa kita, menuntut kita atas dosa-dosa kita. Di sini saya mengerti teman-temanku, di dalam Lukas 24, ketika Yesus menjumpai murid-muridnya itu, ketika mereka berada di dalam ruangan itu dan Yesus menjumpai mereka, setelah Yesus membuka mata mereka bahwa semua yang terjadi itu adalah sesuai apa yang dituliskan oleh kitab suci, merupakan penggenapan kitab suci. Yesus menderita, mati, dan bangkit sesuai penderitaan kitab suci. Dan langsung kemudian diteruskan. Dan lagi, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa haruslah disampaikan kepada semua bangsa. Wah, maafkan saya kalau saya sudah langsung loncat-loncat ke aplikasi. Tapi terpikir saya, teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya baca IG story dari salah seorang teman dan mengutip seorang hamba Tuhan berkata begini nih. Kalau kita tidak pernah serius dengan dosa, kalau kita tidak serius dengan pertobatan kita, dengan segala kecanduan-kecanduan kita, dengan segala memuliakan diri, tidak usah bicara deh. Haleluya, soraklah, Kristus bangkit. Wow, awalnya saya pikir ini satir banget, sarkasme banget. Tapi kemudian setelah saya merenungkan, Lukas 24 itu gak ada misi lain Tuhan Yesus. Pendamaian itu dilakukan dengan tidak
memperhitungkan pelanggaran mereka merupakan tindakan pengampunan dosa. Teman-teman, tetapi kita tidak boleh berhenti di sini. Berhenti di sini, maka kita tidak pernah serius dengan dosa. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh berhenti di sini. Mengapa? Seringkali kita pikir pengampunan dosa, maka Allah menghilangkan, menyisihkan dosa begitu saja. No. Kita harus tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan bagaimana ini mungkin ini terjadi? Kita masuk kepada bagian kedua. Mengapa rekonsiliasi itu hanya melalui Kristus, hanya di dalam Kristus? Kenapa Kristus satu-satunya pelaku dari pendamaian itu? Dan kemudian kita masuk bahwa bagian kedua, teman-teman, rekonsiliasi itu adalah tindakan pekerjaan substitusi. Dan teman-teman, inilah Injil. Inilah inti dari Injil keselamatan kita. Dosa tidak begitu saja kemudian disisihkan. Kalau baca Roma 8 ayat 3-4, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat di dalam daging telah dilakukan. Melalui siapa? Di dalam daging, anaknya yang menjadi daging dan menghukum dosa di dalam daging. Dan itu yang terjadi di ayat 21. Teman-teman, ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Dia. Teman-teman, membaca bagian-bagian ini seharusnya kita bergetar. Dosen saya berkata begini, teman-teman. Kalau nonton film Korea kita begitu nangis. Tetapi membaca, merenungkan bagian-bagian ini, kita tidak pernah bergetar, maka mungkin kita perlu evaluasi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan inilah prinsip substitusi. Tindakan pengampunan dosa bukan berarti dosa begitu saja disisihkan, tetapi dosa tetap harus mendapatkan ganjaran. Dosa harus tetap mendapatkan penghukuman. Dan itulah yang terjadi ayat 21. Apa artinya ini, saudaraku? Saya mau mengeksplor sedikit. Teman-teman jangan salah memahami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Apakah di kayu salib itu Yesus menjadi berdosa? No, bukan. Kita tidak boleh memahami seperti itu. Dia adalah anak domba yang tidak bercela dan tanpa dosa. Dia tidak berdosa selama-lamanya. Kristus tidak berdosa selama-lamanya. Itulah di dalam seruannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Itu menunjukkan satu pertanyaan bahwa dia tidak bersalah. Sesungguhnya dia tidak bersalah. Jadi di kayu salib, Yesus tidak menjadi orang berdosa. Lalu, apakah pengertian dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa? Kita bisa lebih memahaminya di 1 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu. Itu pohon biasanya. Di kayu salib. Itu menunjukkan lambang kutukan. Digantung di kayu salib adalah terkutuk. Kutukan. Dan kutukan adalah hukuman dosa. Jadi, apa artinya ketika dikatakan telah dibuatnya menjadi dosa? Yesus memikul, menanggung hukuman dosa, murka Allah atas dosa yang seharusnya saya dan saudara tanggung. Teman-temanku, tidak ada pilihan lain sebenarnya. Kalau saya bicara konsep doktrin keselamatan, tidak ada pilihan lain di dalam bicara tentang dosa. Roma 3 ayat 25 dikatakan untuk menunjukkan keadilannya, dosa harus dihukum. Untuk menunjukkan keadilannya. Setelah Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa, maka dikatakan semua menunjukkan keadilannya, dosa harus dihukum. Maka hanya ada dua pilihan. Kita sendiri yang menanggungnya, atau Yesus diberikan untuk kita. Dan Yesus diberikan untuk kita, memikul dosa kita. Dalam pengertian ini, Tuhan memperlakukan dia seolah-olah Kristus adalah orang berdosa yang sedang menanggung hukuman, meskipun dia bukan orang berdosa. Dan disitulah kita mengerti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, beberapa hari lalu saya ikut satu ibadah dan diganti. Saya nggak tahu tuh mengapa diganti. Ketika dibaca, maka dia bilang, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu salah. Mengapa, teman-teman? Di dalam konteks keseluruhan Alkitab, Yesus Kristus tidak pernah memanggil Sang Bapa sebagai Allahku. Dia terus memanggil Bapa, Bapakku. Hanya di dalam satu momen dia memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat dia menggantikan posisimu dan posisiku untuk menanggung murka Allah. Kita harus memahami ini. Jadi jangan terlalu latah mengganti-ganti. Semua apa yang dituliskan di dalam Alkitab seharusnya mempunyai arti. Hanya di dalam momen itulah ia memanggil Allahku, Allahku. Ia berada menggantikan posisi kita. Menanggung seluruh murka Allah atas dia. Dan ketika dia berkata, sudah selesai. Maka sesudah itu kembali dia menyatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Wow, itu mengandung suatu makna teologis. Maka kita bisa memahami sesungguhnya apa puncak penderitaan Kristus bukanlah penderitaan fisik, walaupun penderitaan fisik secara hebat. Tetapi puncak penderitaan Kristus adalah ketika menanggung murka Allah dan terpisah dari Allah untuk sesaat. Teman-temanku, walaupun beberapa ketika merenungkan, membaca beberapa buku komentari teman-teman, menarik salah satu kata untuk menunjukkan bahwa semua itu dia lakukan. Memikul untuk mendatangkan pengampunan. Kapankah dia menyatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan ada banyak komentari mengatakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat
ketika keganasan dosa begitu memuncak dan mereka melakukan penyaliban kepadanya. Saudaraku, di salib itu kita bisa melihat kedua hal itu dilakukan oleh Kristus. Substitusi yang menanggung murka Allah yang mendatangkan pengampunan bagi kita, dan itulah rekonsiliasi yang dilakukan Allah. Sekarang saya sampai kepada kemudian mengapa Allah teman-teman Warfield menyatakan substitusi adalah the heart of the gospel. Mari kita sekali-sekali tidak, saya mau membawa teman-teman, Allah melakukan pendamaian tidak begitu saja menyisihkan dosa atau meminggirkan dosa. Allah melakukan pendamaian dengan harga yang begitu mahal. Maka kita tiba kemudian teman-temanku, mengapa Allah melakukannya bagi kita? Dan tidak ada jawaban lain. Seringkali kita banyak menuntut, terutama di dalam masa-masa pandemi ini, atau ketika sesuatu yang tidak baik terjadi pada kita, kita sering menjadikan itu satu alasan untuk menjauh, meninggalkan Allah. Kenapa Allah nggak melakukan sesuatu yang baik kepada saya? Saya lupa ayatnya, tapi ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan di surat Roma. Apakah Allah berhutang kepada kita dan harus menggantikan sesuatu kepada kita? Dan kemudian mengatakan sekali-kali tidak. Allah tidak berhutang. Allah tidak punya kewajiban sama sekali untuk menyelamatkan kita. Allah tidak punya kewajiban sama sekali untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Maka kita harus tiba kepada satu ini kemudian. Mengapa Allah melakukannya bagi kita? Semua karena kasih-Nya. Makanya teman-temanku, seperti yang saya katakan tadi, merenungkan Paskah seharusnya membuat kita terus bergetar. Dan itu yang dikatakan teman-temanku di dalam Roma 5 ayat 6 dan 8. Ini menyarikan apa yang terjadi tadi di dalam 1 Korintus, 2 Korintus tadi. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Pada satu waktu historis yang ditentukan oleh Allah. Dalam penggenapan waktu Allah. Dan kemudian Paulus menggunakan suatu metafora. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk seorang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Teman-teman, kalau kita teruskan bagian ini seharusnya apa? Maka kalau kita teruskan, tidak mungkin ada orang yang berani mati untuk orang yang tidak baik dan tidak benar. Dan itulah yang diungkapkan di ayat 8. Akan tetapi, apa artinya akan tetapi? Apa yang tidak mungkin itu, Allah telah lakukan buat kita. Nggak tahu, bagi teman-teman yang pernah dapat soteriologi dari saya, ilustrasi ini sudah sering banget saya lakukan. Saya sering mengatakan teman-temanku, ini betul-betul saya renungkan waktu dulu supporter Persija, saya pecinta bola. Makanya saat teduh saya terganggu kemarin waktu Barcelona kalah. Kembali ke teman-temanku. Teman-teman, saya merenungkan ini waktu supporter Persija dulu ada yang dikeroyok dan mati oleh supporter Persib. Dan saya merenungkan, waktu itu katanya supporter Persija itu tidak sedang mengganggu, hanya dia pakai kostum
kostumnya Persija. Nah, teman-teman, betul sekali. Sebab tidak mudah orang mau mati untuk orang benar. Teman-teman, kalau kita tahu supporter Persija itu adalah orang benar, artinya dia tidak mengganggu. Dia tidak sedang mengganggu supporter Persib. Saya mau tanya kepada teman-teman, siapa? Kalau teman-teman lewat di situ dan teman-teman lihat, ada orang benar loh, ada orang yang nggak salah sedang dikeroyok. Siapa yang mau turun dari kendaraannya dan mempertaruhkan hidupnya untuk membela orang itu? Tidak ada. Maka betul, tidak mudah. Tapi sekarang bayangkan, kalau supporter Persija itu adalah tetangga kamu yang terus-menerus begitu baik kepada kamu. Kalau kamu anak kos, kalau habis uangmu, dia terus mendukung kamu. Begitu baik, dia support kamu selama kuliah. Dan kamu lihat dia sekarang, dia sedang dikeroyok. Siapakah di antara kita ketika melihat orang yang begitu baik itu dan sedang dikeroyok dan kamu mau turun dari kendaraanmu dan untuk mempertaruhkan hidupmu untuk dia? Dan mungkin walaupun dengan malu-malu sudah ada yang mulai angkat tangan. Betul kata firman Tuhan, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Tetapi sekarang kita pikirkan metafora yang terakhir. Kalau supporter Persija itu baru beberapa menit yang lalu ketemu kamu dan dia hancurkan motormu, dia pukul kamu sampai kamu terluka, hancurkan semua. Kemudian ketika kamu mau ke rumah sakit, kamu lihat dia sedang dikeroyok, terancam hidupnya. Siapa yang mau turun dari kendaraannya dan mau mempertaruhkan hidupnya untuk orang yang baru saja memukul kamu? Maka jawabannya apa? Tidak mungkin. Dan itu yang kemudian demonstrasi. Akan tetapi Allah mendemonstrasikan kasihnya. Itu bahasa aslinya. Membuktikan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih seteru Allah. Ketika kita masih memberontak kepada Allah. Dan itulah demonstrasi kasih itu. Semua hanya karena kasih karunia. Maka kemudian tiba kita teman-temanku pada bagian-bagian akhir sebagai respons kita. Refleksi pertama. Kalau melihat tadi, betapa ajaib, betapa luar biasa, betapa Allah telah membayar harga yang begitu mahal untuk pendamaian. Agar kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Atau izinkan saya untuk menafsirkan. Betapa Allah begitu melihat, begitu penting, begitu merindukan relasi persekutuan. Bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Roma 8 ayat 32 dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya. Kata yang tidak menyayangkan itu berarti sesuatu yang paling berharga. Tetapi ia tidak sayangkan, ia beri. Allah telah membayar harga yang begitu mahal untuk pendamaian. Untuk membangun relasi. Agar kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Maka teman-temanku, saya tidak mau berpanjang lebar. Kiranya momen Paskah ini menjadi satu kesempatan kemudian. Mari kita bertanya, bagaimanakah kita memandang berharganya dan memperjuangkan relasi dengan Allah? Jika Allah telah membayar harga yang begitu mahal. Teman-temanku, 1 Petrus itu ya yang bukan dengan barang fana emas perak itu menampar muka saya loh. Kalau saya merenungkan itu, kenapa? Apa sih yang kita cari? Apa yang membuat kita menjauh dari Allah? Yang paling kita anggap berharga, emas, perak.
dan semua hal yang memuliakan diri. Tetapi Allah berkata, jauh dari emas, jauh dari perak, Allah membayar harga dengan darah Kristus yang tak bernilai harganya. Darah anak domba yang tak bercacat. Bagaimanakah kita memandang berharganya dan memperjuangkan relasi dengan Allah? Saya rindu teman-temanku, momen Paskah tidak hanya selebrasi, tetapi momen Paskah betul-betul momen refleksi dan momen perubahan. Saya betul-betul ini juga sedang berbicara kepada saya. Teman-teman, betul saya akui, saat teduh saya terganggu gara-gara Barcelona kalah. Saya maki-maki wasit. Lalu kemudian dalam perenungan saya, sedemikian berharganya kah Barcelona? Sampai mengganggu saat teduhmu. Bagaimana kita memandang berharganya dan kemudian memperjuangkan relasi dengan Allah. Teman-teman, dulu saya baca satu kutipan, saya lupa di mana kutipan yang saya dapat ini. Maka kekristenan tidak hanya sekedar agama. Kekristenan tidak bicara soal aturan-aturan religi, ibadah. Itu juga ada. Tetapi apa yang paling utama, kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan untuk relasi itu, Allah melakukan pendamaian. Dan untuk relasi itu, Allah telah membayar begitu mahal. Maka Roma 5 ayat 1. Sebab itu, nggak ada tujuan lain. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, maafkan saya. Mari anak-anak persekutuan, alumni, jangan lagi bicara. Keselamatan hanya soal masuk surga. Keselamatan hanya soal apa yang mau saya dapatkan dari Allah. Tetapi Allah melakukan pendamaian supaya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan ini seharusnya, teman-teman sering saya memberikan contoh kepada kita. Mari kita evaluasi aja apa yang kita sering sebut HPDT. Satu alasan kita yang paling umum HPDT. Kenapa enggak HPDT? Salah satunya sibuk. Tapi teman-teman, menjelang sidang sarjana, menjelang sidang ujian skripsi, makin sibuk enggak? Ya, makin sibuk. Kenapa kita biasanya mengambil waktu berdoa, khusyuk lagi doanya? Teman-teman, karena relasi kita dengan Allah sebenarnya tidak bicara relasi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, tetapi hanya berbicara tentang apa yang saya mau dapatkan, apa yang saya ingin dapatkan dari Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Maka ketika bicara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, ini tidak hanya bicara soal HPDT. Tidak bicara soal waktu-waktu kita bersama Tuhan. HPDT penting. Tetapi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah berbicara lebih jauh, yaitu bagaimana kita hidup. Ini berbicara tentang orientasi dan cara pandang kita.
Dan itulah yang Paulus katakan di ayat 15 dan 16. Ayat 15 berbicara tentang bagaimana orientasi kehidupan kita. Dan ayat 16 cara pandang yang baru. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu hidup yang dulu. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Lihat teman-teman apa yang saya bikin warna biru. Gak ada tujuan lain. Kristus telah mati. Ia telah mati dan telah dibangkitkan. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk hidup untuk Dia. Orientasi hidup untuk Kristus. Dalam damai sejahtera dengan Allah. Teman-teman, saya lebih senang dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa teman-teman saya katakan kalau tadi 2 Korintus seolah-olah bagaimana hidup untuk Kristus itu adalah perjuangan kita sendiri. Tetapi ini bicara persatuan dengan Kristus. Itu yang dikatakan di dalam Roma 6. Telah dibaptis, dipersatukan dengan Kristus. Kristus yang hidup di dalam aku. Itu yang membuat kita. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk Kristus. Dan di mana? Nah ini pertanyaannya. Di mana? Bukan di ruang vakum. Bukan di ruang persekutuan. Bukan nanti di sorga. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Apa artinya? Sekarang. Di dalam kehidupan kita di dunia. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, teman-temanku. Nanti saya akan bicara bagian ini sedikit. Kenapa saya menekankan di dalam daging? Itu yang pertama. Maka Paskah, merayakan Paskah hari ini. Menjadi satu waktu kesempatan bagi kita. Adakah Paskah terus merupakan pembaharuan hidup? Orientasi kehidupan kita. Orientasi kehidupan kita. Kepada Kristus. Atau orientasi kehidupan kita pada segala apa yang kita takutkan, kita khawatirkan. Wah teman-teman, saya nggak punya waktu banyak lagi. Kita ada begitu banyak yang kita khawatirkan. Padahal Roma 8 ayat 32 berkata, yang paling berharga dari Allah sudah Ia berikan, tidak Dia sayangkan, Ia berikan kepada kita. Lalu Paulus sefirman Tuhan seperti menantang kita. Lalu bagaimana mungkin Ia tidak bisa memberikan segala sesuatu untuk kita yang memang kita perlukan? Segala sesuatu apa? Apakah itu segala sesuatu studimu berada di luar segala sesuatu? Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, pekerjaanmu di luar segala sesuatu itu? Saya lanjutkan teman-teman. Betapa istimewanya pendamaian ini. Sehingga orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kemudian relasi itu kemudian. Begitu istimewa. Sehingga Allah berkenan memakai kita sebagai rekan sekerja Allah. Di dalam pelayanan pendamaian. Dan itu yang dikatakan ayat 18 sampai ayat 20. Bagaimana hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Utusan-utusan Kristus dalam pelayanan perdamaian. Dan lihat teman-teman, mempercayakan pelayanan pendamaian. Ini satu cara pandang baru. Melihat itu dalam relasi dengan Allah. Maka mempercayakan pelayanan itu sebagai sesuatu yang begitu istimewa. Mempercayakan berita pendamaian itu. Utusan-utusan Kristus.
Dan apa beritanya? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Teman-temanku, kiranya Paskah pada hari ini juga merupakan satu momen kebangkitan bagi kita. Dimanapun kita ditempatkan, Anda pengurus, Anda pelayan, apapun bagian kita, kembali kita diingatkan. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita dipanggil menjadi utusan-utusan Kristus, pelayanan pendamaian. Teman-temanku, begitu penting ini. Maka itulah satu-satunya, teman-teman. Kenapa kita harus memperjuangkan potri? Saya rindu teman-temanku, hari ini teman-teman memikirkan itu betul-betul. Potri untuk apa? Satu-satunya dasar dan alasan memperjuangkan potri. Pelayanan pendamaian itu diteruskan. Lalu kemudian pertanyaan muncul, seperti Galatia tadi. Teman-teman, penghidupan di mana? Penghidupan di dalam daging, penghidupan di dalam dunia ini. Maka kemudian muncul pertanyaan, dan ini terus menjadi pertanyaan kita. Bagaimana mungkin bisa di tengah dunia yang penuh pergumulan ini? Bagaimana mungkin bisa di tengah pandemi ini? Maka saya masuk bagian-bagian akhir dari perenungan saya, teman-temanku. Maka hal pertama, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Bagaimana mungkin bisa di tengah dunia yang pergumulan ini? Dan jawabannya bisa. Kita kembali melihat ayat 14. Dikuasai oleh kasih Kristus dengan mengerti. Terus-menerus mengerti, memahami apa artinya pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Wow. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti apa yang Allah lakukan di dalam pendamaian itu. Teman-teman, frasa kasih Kristus itu pertama-tama dikatakan dikuasai. Kasih yang ditunjukkan Allah di dalam Kristus. Kasih yang ditunjukkan Kristus. Pertama-tama yang ditunjukkan Kristus kepada Paulus. Tetapi kemudian itu memunculkan dan melahirkan kasih Paulus kepada Kristus. Dan kata yang digunakan menguasai itu, teman-teman, secara hurufiah berarti begitu menekan atmosfer yang terus mengelilingi dan menunjukkan satu penguasaan yang besar yang mengendalikan. Kasih Kristus itu mengendalikan terus-menerus, mengendalikan, mendrive seluruh kehidupan perjuangan kita untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kata, teman-teman, kata yang digunakan menguasai itu digunakan waktu orang berdesak-desakan di depan Yesus. Nah, kata-kata kira-kira seperti itu. Menguasai itu begitu mengelilingi. Dan pilihan kata yang digunakan adalah tensesnya adalah present tense. Menunjukkan bahwa ini kita harus terus-menerus dikuasai oleh kasih Kristus. Caranya dengan terus-menerus mengerti, memahami, merenungkan pendamaian yang telah dilakukan oleh Kristus. Ini harus terus-menerus menjadi pengalaman sehari-hari di dalam Kristus. Teman-temanku, maka seharusnya memang nggak tahu sekarang kekristenan sudah berubah. Kekristenan sudah berubah bahwa Natal, saya tidak mengatakan Natal tidak penting. Tapi Natal begitu mendapatkan porsi yang begitu luar biasa dibanding dengan Paskah.
Saya ragu. Kalau Natal pasti kita begitu ketemu tadi selamat Natal. Saya ragu, teman-teman, ada di antara kita ini yang belum saling mengucapkan selamat Paskah. Nanti salah satu aplikasi selesai ini ucapkan selamat Paskah, selamat Paskah, selamat Paskah. Teman-teman, dalam sejarah gereja, apa yang dirayakan sejak awal oleh gereja mula-mula bukan Natal. Natal baru dirayakan pada abad keempat. Pada abad keempat, setelah kaisar, siapa tuh kaisar itu membuat agama negara, baru dirayakan Paskah, Natal. Tapi apa yang dirayakan sejak dari awal? Paskah. Dan tahu, murid-murid pada waktu murid-murid pertama, setiap ketemu bukan shalom, tapi apa? Kristus bangkit. Dan akan dijawab, betul, Kristus telah bangkit. Wow, itulah sapaan murid-murid pada awal. Kristus bangkit dan akan menjawab, betul, Kristus telah bangkit. Saya akhiri kemudian teman-temanku. Maafkan saya, waktu saya ambil sedikit. Sekali lagi, mungkin kita sering sekali berdalih. Bagaimana mungkin kita melakukan itu di dalam keadaan sekarang? Masa pandemi yang begitu mengkhawatirkan. Jangan pikir saya juga nggak takut. Saya takut, teman-teman. Tetapi bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Apa yang dikerjakannya tadi, teman-temanku, mari kita lihat. Wow. Jangan hidup oleh bayang-bayang masa lalu. Kenapa? Kristus telah menyelesaikan dengan pengampunan dosa. Dan sekarang, Kristus, kita diberikan kuasa untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nanti saya akan tutup dengan bagian itu. Teman-teman mungkin berkata, bukankah kita takut? Tetapi teman-teman, Alkitab berkata, apa sih yang paling menakutkan seharusnya bagi kita? Apa musuh yang paling besar? Dan 1 Korintus 15 mengatakan, musuh kita yang terbesar dan terakhir adalah maut. Dan maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Dan itu membawa apapun masalah di dunia ini. Kita boleh takut, tapi jangan dikuasai oleh ketakutan, karena ada pengharapan di dalam Kristus. Mari bangkit, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saya tutup, ini merupakan slide terakhir saya, teman-temanku. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Dan sadari kuasanya, pahami. Maka tadi, kami telah mengerti, terus-menerus mengerti. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, inilah doa Paulus. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Mungkin teman-teman bertanya, seberapa hebat sih kuasa yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya? Dan Alkitab berkata, betapa hebat kuasanya, seberapa hebat, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa yang membangkitkan Kristus sekarang bekerja di dalam kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Saya kembalikan kepada MC.
kita telah dipersatukan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Hidup yang sebelumnya sia-sia karena dosa telah ditebus Yesus menjadi hidup yang berharga. Melalui penebusannya, Yesus mengundang kita untuk menikmati Allah melalui perdamaian dengannya, pengenalan akannya, dan persekutuan dengannya. Mari kita responi firman yang telah kita dengar dengan mau memiliki hati yang penuh kerinduan untuk berelasi dengannya. Nyatakanlah kerinduan kita dengan menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu sambil mengumpulkan persembahan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Mari sama-sama kita berharap dalam doa. Ya Tuhan kami yang dalam surga, kami sekali Tuhan bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan, kalau kami masih boleh sama-sama berkumpul di tempat ini, kami boleh sama-sama beribadah Tuhan di tempat ini. Tuhan bersyukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan, kiranya persembahan ini kembali Tuhan boleh pakai untuk kembali memperluas kerjaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi aku mengajak teman-teman untuk mengangkat beberapa pokok doa. Mari sama-sama yang pertama kita berdoa untuk Paskah ini, kiranya di tengah-tengah Paskah ini kita boleh sama-sama kembali semakin merenungkan akan kasih Tuhan, apa yang tadi firman yang sudah didapatkan boleh kiranya kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini.
Yang kedua, mari kita berdoa, kita sebagai mahasiswa Kristen, kiranya kita boleh benar-benar juga bertanggung jawab atas tanggung jawab kita di kuliah. Mari sama-sama kita berdoa, mungkin sementara kita juga akan ada yang ujian, kiranya di tengah-tengah ujian nanti kita boleh bertanggung jawab dan kita boleh maksimal juga dalam mungkin mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Kita boleh berintegritas di dalamnya, dan juga kita boleh sama-sama memberi yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa ya untuk waktu yang kedua ini. Yang ketiga, mari sama-sama kita juga boleh berdoa di tengah-tengah kita melihat bahwa bangsa ini masih ada juga COVID yang belum berakhir, tapi bersyukur untuk mungkin vaksin yang sedang dijalankan, kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan boleh memimpin untuk vaksin ini boleh cepat mungkin dibagikan bagi setiap orang-orang, dan juga jadi kita berdoa untuk akhirnya vaksin ini boleh segera sampai mungkin sampai setiap kita, mungkin untuk setiap pemerintah yang sedang menjalankannya, dan juga mungkin ada beberapa gereja yang berjuang membantu dan memperjuangkan ini juga. Terus juga kita mungkin sudah mendengar tentang bencana-bencana yang terjadi, terutama juga NTT, dan juga mungkin kemarin sempat ada gempa. Mari sama-sama kita berdoa untuk setiap kita pun juga mendoakan setiap mereka, dan mungkin boleh berbagian juga kembali untuk membantu dan menolong setiap teman-teman kita di sana yang mungkin terkena bencana dan mungkin kehilangan, ada yang kehilangan keluarganya, mungkin ada yang kehilangan harta bendanya. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan penghiburan dan memakai setiap orang-orang yang boleh menolong mereka. Mari sama-sama kita berdoa untuk waktu ini. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kiranya kembali terus boleh semakin ada orang-orang yang boleh datang ke gereja dan bertumbuh. Kembali gereja boleh menceritakan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga kembali Tuhan boleh pimpin untuk penginjilan-penginjilan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin, dan agar akhirnya boleh ada penginjilan-penginjilan boleh tetap berjalan Tuhan. Semoga akhirnya di tengah-tengah pandemi ini pun tidak menghalangi kebenaran firman Tuhan disampaikan. Mari sama-sama kita berdoa untuk waktu yang terakhir ini.
Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan kami bersyukur kalau kami masih boleh berdoa, kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk datang padamu dan boleh beribadah juga di tempat masing-masing secara via Zoom ini. Bersyukur Tuhan untuk firman dan yang boleh kau berikan melalui hambamu Bang Niko, kiranya kau boleh menyertai dan memimpin beliau juga Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam studinya, agar dia agar boleh cepat kelar juga Tuhan. Sebentar lagi mungkin kami akan melanjutkan ibadah, kiranya Tuhan boleh menyertai sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi hidup yang penuh dengan kemalasan untuk berelasi dengan Allah dan menyia-nyiakan pengorbanannya. Kristus telah bangkit, membuat hidup lebih hidup. Sekarang kita hidup oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Kita diutus untuk hidup bagi Dia. Mari kita nyanyikan lagu Mengenal Dia, diubahkan, dan hidup bagi Dia. Tuhan layakkah aku hingga kau memilihku. Dulu aku pun separuhmu, angkuh dan tercela, hingga kau beri hidup di dalam anugerah-Mu. Kau memanggil diriku, oh Tuhan, hidupku milik-Mu kini. Ku mau memberi yang terbaik bagimu. Kau kenal segenap jiwaku, Kau ubah hasrat hatiku, baharui hidupku untuk menuju rencana-Mu yang mulia. Ku mau mengenal diri-Mu, diubah oleh kuasa-Mu, biar hidupku menyatakan besar kasih-Mu bagi dunia milik-Mu. Kau kenal segenap jiwaku, Kau kenal segenap jiwaku, Kau ubah hasrat hatiku, baharui hidupku untuk menuju rencana-Mu yang mulia. Ku mau mengenal diri-Mu, diubah oleh kuasa-Mu, biar hidupku menyatakan besar kasih-Mu bagi dunia milik-Mu. Kepada Bang Niko diminta dengan kasih untuk menutup dalam doa. Teman-teman, saya rindu sebelum doa penutup,
nanti sesudah Paskah ini mengambil satu waktu perenungan di hadapan Tuhan. Pikirkan apa artinya pekerjaan pendamaian Tuhan dalam relasi saya dengan Tuhan. Apa artinya saya tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mengasihi saya dan menyerahkan dirinya bagi saya. Dan apa artinya dalam persekutuan kita, saya diutus untuk menjadi utusan-utusan pelayanan pendamaian. Mari kita berdoa. Kiranya ya Allah, kasih Kristus yang telah didemonstrasikan kepada kami dengan menyerahkan Yesus Kristus bagi kami untuk memikul segala kutukan yang harus kami terima, untuk menjadikan kami hidup dan benar di hadapan Allah, untuk mempunyai relasi di dalam damai sejahtera dengan Allah. Kasih itu menguasai kami, melingkupi kami ya Tuhan. Kiranya dari hari ke hari kami terus ya Tuhan mengerti, memahami apa yang telah Allah lakukan bagi kami. Kiranya mata hati kami terang, betapa luar biasanya pengharapan, kemuliaan yang telah Allah karuniakan kepada kami. Dan betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kami. Itu menolong kami ya Tuhan. Apapun komitmen yang kami ambil di dalam relasi kami pribadi dengan Tuhan. Kami mau berjuang ya Tuhan. Tidak ada yang paling penting. Menikmati relasi dengan Tuhan. Itu berarti ya Tuhan, bagaimana kami memikirkan orientasi kehidupan kami. Kami berjuang untuk tidak lagi hidup untuk diri sendiri, memuliakan kemuliaan diri sendiri. Tetapi orientasi kami hidup untuk Allah. Dan kami mau dipakai ya Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan Allah, duta-duta Allah, di dalam pelayanan pendamaian ini. Secara khusus ya Tuhan kami mau berdoa. Kiranya ya Tuhan, bangkitkan persekutuan kami. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan persekutuan kami. Melalui persekutuan kami akan terus diberitakan pelayanan pendamaian. Melalui persekutuan kami putri ya Tuhan, kami terus akan berkata kepada dunia ini, berilah dirimu didamaikan kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh merindukan ya Tuhan. Paskah membawa pembaharuan, membawa kebangkitan bagi kami untuk hidup bagi Allah. Terpujilah Engkau, Allah yang telah mendemonstrasikan kasih yang begitu ajaib kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil sikap teduh.
Kepada Kak Sonia dipersilakan untuk menyampaikan warta. Oke, terima kasih Laura. Teman-teman jangan keluar dulu ya, jangan out dulu dari sini-nya, karena kita belum foto-foto bersama dan jadi kita akan menunjukkan tampang-tampang cakep Jumat Sabtu gitu ya nanti. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Niko Raji yang telah bersedia melayani di dalam Pasca Potri. Ya meskipun online, tapi bersyukur karena kita justru dengan online ini kita masih bisa terus berkomunikasi dengan teman-teman dan terus ada ibadah di tengah-tengah pandemi seperti ini. Juga ini ada teman-teman yang telah melayani di dalam pasca ini, ada Laura Emily dari FKG 2018 sebagai WL, dan juga pemusiknya tadi dengar yang suara gitar-gitar itu Stephen Wijaya dari FTI 2017. Lalu teman-teman untuk berespon atas firman hari ini, nah mulainya dari mana nih? Pasti mulainya dari pertama ya bagaimana kita doa pribadi dan juga bagaimana kita saat teduh sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman susah atau bingung bagaimana kita mulai dengan sendiri-sendiri, ya udah kalau gitu kita sama-sama aja mulainya. Kita beresponnya sama-sama lewat persekutuan Jumat. Nah, persekutuan Jumat ini ada yang persekutuan Jumat gabungan itu setiap hari Jumat pastinya di jam 17 itu jam 5. Iya Bang, berarti Bang Niko gitu ya Bang. Ya, jadi persekutuan Jumat ini yang untuk yang gabungan setiap hari Jumat jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang Wita dan Wit silahkan menyesuaikan waktunya. Kemudian untuk khusus untuk FKG itu adalah di jam 4 sore ya, di jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah untuk FK kita ada KTB di hari Jumat itu sekitar 15.30 waktu Indonesia Barat, tapi waktu ini bisa berubah kapan saja dan itu akan diberitakan nanti mendekati harinya. Oke, lalu apalagi selain persekutuan Jumat, kita ada juga persekutuan doa Rabu. Nih, yang persekutuan doa Rabu ini kita kayaknya udah berkurang banyak ya. Kemana ya teman-teman? Ini kayak nggak ada kabar sama sekali. Ya, jadi kita berespon sama-sama lewat persekutuan doa Rabu ini ya. Mulai Rabu besok aja mulai. Itu mulai Rabu besok di jam 5 sore ya teman-teman. Ini kita awal berespon firman pada hari ini ya. Nanti lama-lama kita akan bertumbuh bersama-sama. Oke, nah seterusnya ini untuk QR codes ataupun nomor rekeningnya yang tadi masih belum bisa transfer untuk persembahan silakan, dan kita akan foto bersama minta tolong siapa tadi ya? Siapa sih? Elita. Oke. Minta tolong Elita boleh capture. Oke, buat teman-teman mungkin bisa nyalain kameranya dulu ya semuanya. Kita akan foto-foto. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, yang mungkin yang di slide depan udah pikirin gayanya dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang di belakangnya masih dalam on the way untuk on cam. Ya, teman-teman yang di slide kedua, ketiga silahkan on cam. Ya, apakah masih ada? Iya. Oke. Masih ada yang bisa on cam? Oke, kalau gitu kita foto dulu ya. Ada 2 slide, jadi tahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke. Oke, kita sudah foto-foto teman-teman dan persekutuannya sudah selesai. Selamat Paskah semuanya. Selamat Oke, selamat Paskah, guys. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Saya lihat sendiri.